Inilah Injil Yesus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai ibu tersebut. Melihat ibu itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkan kepada ibunya. Semua orang ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah mengunjungi umatnya." Maka tersedialah berita tentang Yesus ke seluruh Yudea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, izinkan saya bicara sedikit apa yang saya pikirkan di pagi hari mengenai Ekaristi pagi hari ini. Pertama-tama kita tahu bahwa Ekaristi itu adalah sarana untuk bersyukur kepada Tuhan. Kenangan akan kematian Tuhan Yesus. Jadi ada dua hal. Yesus mempersembahkan hidupnya dalam bentuk dengan total menyerahkan diri kepada rencana Tuhan. Dia siap untuk mengorbankan hidupnya. Oleh karena itu, pertama-tama Ekaristi bagi kita adalah persembahan hidup kita kepada Tuhan yang disertai oleh syukur dan terima kasih kita atas kehidupan ini. Ini yang pertama-tama harus ada. Maka orang yang mampu dan setia pagi hari datang kepada Tuhan, biasanya kalaupun dia hadir dalam masyarakat, pasti sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Paulus kepada saudaranya Timotius, kepada muridnya Timotius. Seorang mungkin belum pemimpin, tetapi seorang tokoh kalau setia, tidak usah disebut ciri-cirinya, orang juga mengenal. Oleh karena itu, kalau kita ingin jadi orang baik, mari kita belajar untuk setia dalam perkara-perkara yang kecil saja. Tuhan Yesus hari ini melihat ibu yang tidak banyak omong. Dia tahu bahwa dia seorang yang janda. Dia tahu bahwa dia mungkin single parent atau ibu yang harus berjuang sendiri. Atau ibu yang sedang menikmati masa tuanya. Tetapi dia masih sangat mencintai keluarganya, anaknya bahkan. Dia memang tidak ngotot minta kepada Yesus untuk disembuhkan atau dihidupkan anaknya kembali. Suasana hati, suasana hidupnya, apapun yang ada di sekitar itu sudah menjadi penilaian orang di sekitar itu. Ada banyak orang yang datang, ada banyak orang yang mensupport dia. Sehingga akhirnya Tuhan mengatakan, "Ibu, saya mau agar anakmu hidup kembali." Tidak disebut seperti apa riuh situasi waktu itu, tetapi kemudian anak muda itu bangun. Hanya dengan kata-kata, "Bangkitlah kamu anak muda." Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya selalu ingat apa yang dikatakan oleh Bapak Suci, kita ini bukan manusia yang sempurna. Kita bukan bapak yang sempurna, bukan ibu yang sempurna, mungkin bukan anak yang sempurna. Tetapi Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita mengawali hidup kita, belajar untuk sempurna dalam kesetiaan.
Semoga hari ini kita bukan menjadi orang-orang yang hanya melihat hari ini saya harus berhasil. Tetapi orang yang berani melihat saya sudah datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, selebihnya biarlah Tuhan yang memberikan segala kesempatan untuk saya. Selamat beraktivitas, selamat berjuang. Tuhan selalu menyertai kita. Amin.